Puji Tuhan, haleluya. Shalom kawan-kawan dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi dalam program kita Racing to Renungan Singkat Sabtu, di mana kita akan merenungkan firman Tuhan setiap hari Sabtu, ya kan saudara. Nah, saat ini kita akan berada di dalam hari Sabtu pertama di bulan Oktober, ya kan kawan. Nah, ini jadi kita akan membahas selama bulan Oktober November itu peranan Allah dalam kehidupan kita. Nah, kita tahu kalau kita sadari, ya kan kawan-kawan, kalau kita sadari Allah itu selalu ada di berbagai aspek dalam kehidupan kita, ya kan. Begitu banyak kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, peranan Allah itu begitu banyak kawan. Nah, nanti kita akan renungkan, kita akan bahas selama bulan Oktober dan November ini. Karena begitu banyak peranan Allah, maka ini perlu kita akan coba renungkan selama 2 bulan ini, ya kan. 2 bulan ini tentunya hanya hari Sabtu saja. Karena ini memang program untuk renungan setiap hari Sabtu. Nah, mohon maaf nih kawan, kayak baru bisa upload pada saat ini, ya kan, karena ada berbagai hal, jadi baru di-upload saat ini. Nah, untuk pada bagian pertama, kita akan membahas tentang Allah sebagai Bapa kita. Ya kan, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan, berikan kami waktu ya Tuhan, untuk dapat merenungkan firman Tuhan pada saat yang indah ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan pemeliharaan-Mu, berkat-berkat-Mu yang melimpah selalu ada di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan urapi kami yang mendengarkannya ya Bapa, agar Tuhan berikan hikmat buat kami semua ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dengan baik kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan berikan hati kami hati yang bersih, pikiran yang positif terhadap firman Tuhan, terhadap orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kawan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita beri judul Allah sebagai Bapa kita, ya kan. Nah, sebagai pendahuluan kita belajar bahwa Bapa dan anak itu adalah konsep Allah sendiri. Kita ingat ketika Yesus hidup di dunia ini, dia memanggil Allah sebagai Bapa, karena dia ingin mengajarkan kepada kita bahwa Allah kita itu sebagai Bapa. Allah kita itu tidak jauh. Coba kita lihat dulu di dalam Galatia 4 ayat 4 sampai 6. Galatia 4 ayat 4 sampai 6, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, kita lihat di sini kawan, di ayat 4 dibilang Allah mengutus anaknya, ya kan, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Artinya gini, Yesus itu bisa aja datang ke dunia kan tahu-tahu terus langsung sudah dewasa.
Bisa aja dong ya kan, karena dia Allah sendiri. Apapun bisa dia perbuat, karena Allah kita Allah maha besar, maha kuasa. Tapi Allah itu yang paling tidak bisa dia lakukan adalah dia melanggar hukumnya sendiri. Dia melanggar ketentuannya sendiri, peraturannya sendiri, firman-Nya sendiri. Allah itu tidak bisa seperti itu kawan ya kan. Dia selalu menggenapi firman Tuhan, dia selalu menggenapi janji-janjinya. Amin. Yes, karena Allah itu tidak bisa mengingkari firman-Nya sendiri. Makanya Allah itu datang, Yesus itu datang sebagai bayi dulu, sebagai janin. Ya kan, di seorang perempuan yang bernama Maria. Nah, kenapa Yesus itu harus janinnya itu berasal dari Roh Kudus? Ya simpel aja kawan, ya kan, secara logika. Karena Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Karena dia firman Allah yang turun ke dunia melalui janin itu. Ya kan? Karena kalau Yesus lahir karena persetubuhan antara suami istri, berarti dia hanya manusia biasa. Gak ada bedanya dengan kita dong, ya kan? Karena dia Allah, maka dia harus lahir dari Roh Kudus, dari firman Allah. Barulah dia tetap mengandung, Maria tetap mengandung 9 bulan baru melahirkan Yesus. Karena harus takluk kepada hukum Taurat, hukum manusia itu sendiri, hukum dunia gitu ya kan, yang diciptakan juga oleh Tuhan sendiri kawan. Karena kita ingat bahwa ketika Adam dan Hawa melakukan dosa di Taman Eden, kita ingat bahwa hukuman untuk Hawa apa? Perempuan akan bersusah payah, kesakitan pada saat melahirkan. Nah, hukum itulah yang berlaku. Akhirnya Yesus pun lahir harus melalui perutnya, rahimnya Maria. Gitu ya kan. Jadi jangan sampai bilang tahu-tahu kalau Allah turun gitu ya kan, Yesus sendiri turun langsung tuh pasti pada kabur gitu kan, pada takut atau pada bingung gitu. Karena Tuhan sendiri datang sendiri langsung sebagai Tuhan gitu kan ke dalam dunia. Nah, itu artinya sudah kiamat dong ya kan. Nah, jadi karena Yesus mau menyelamatkan manusia, kita lihat ya di ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anaknya. Jadi ada tujuan Yesus lahir sebagai anak, sebagai bayi, sebagai janin di rahimnya Maria. Untuk apa? Untuk menebus kita. Menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Nah, yang takluk kepada hukum Taurat ya kita semua kawan. Manusia. Ya kan? Maksudnya apa? Takluk kepada hukum Taurat. Kita ingat ketika ada wanita yang ketahuan tertangkap basah berzina, akhirnya dibawa ke hadapan Yesus. Ya kan, ahli-ahli Taurat, orang Farisi bilang, menurut hukum Musa, menurut hukum Taurat, jika ada kedapatan berzina harus ditimbuk batu sampai mati. Artinya apa? Hukum Taurat itu ada sebab dan akibat. Ketika ada orang berbuat dosa harus dihukum. Ketika membuat dosa harus ada konsekuensinya, kawan. Itulah kita seperti itu karena kita hidup takluk kepada hukum Taurat. Nah, kita ingat bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat dengan dia menderita di atas kayu salib supaya apa? Menggantikan kita, menggenapi hukum Taurat. Jadi kalau saat itu, zaman dulu sebelum Yesus ada itu, untuk penebusan dosa harus berkorban ya kan. Ada korban kambing domba, lembu, sapi. Mungkin kalau dosanya kecil berkorbannya apa? Burung tekukur ya kan. Dosanya agak besar ya
kambing gitu ya, domba, lebih besar lagi sapi gitu ya kan. Jangan-jangan kalau dosanya jauh lebih besar, gajah lagi ya kan. Gajah dikorbanin ya kan. Apa salah gajah katanya. Nah, jadi ketika Yesus lah menjadi korban yang sempurna, karena Yesus itu adalah Allah, dia tidak berbuat dosa. Sehingga apa? Dengan korban suci, kudus seperti Yesus, maka dosa kita bebas, putih seperti salju, ya kan? Tidak perlu ada lagi pengorbanan lagi, karena Yesus pengorbanan yang sempurna, karena dia yang suci. Kalau hewan kan ya hanya sekedar hewan, hanya saat itu aja pengorbanan dosa itu ya kan. Nah, supaya kita diterima menjadi anak. Lihat, Yesus kita juga mengajarkan kita supaya kita diterima menjadi anak. Ya kan? Di ayat 6, oleh karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita memanggil Bapa di sorga, Allah Bapa itu karena ada roh Kudus, kawan ya kan. Hanya melalui Roh Kudus kita bisa memanggil Bapa. Tidak mungkin ada lagi yang lain yang bisa memanggil Bapa kepada Allahnya sendiri kalau tidak melalui Roh Kudus. Karena melalui Roh Kuduslah kita diberi paham, kita diberi mengerti, kita diberikan hikmat bahwa Allah itu adalah Bapa kita, kawan. Yesus juga termasuk Bapa kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan Yesus adalah disebut anak Allah. Ingat ya, disebut anak Allah, bukan dia anak Allah. Maksudnya bukan kayak orang melahirkan, anak yang melahirkan gitu ya kan. Kan ada juga orang yang bilang kalau anak-anak remaja nih ya kan, anak sekolah nih, ada anak sekolah lain ditanya, lu anak mana lu? Ya kan? Mau gue anak SMA A misalkan. Nah, bukan berarti SMA A yang melahirkan. Atau anak menteng lu, mau apa nih anak menteng? Nah, bukan berarti menteng melahirkan ya kan. Tapi menggambarkan bahwa dia berasal dari menteng. Begitu juga Yesus disebut anak Allah, artinya apa? Yesus itu berasal dari Allah sendiri, karena dia memang firman Allah yang turun ke dunia ini. Amin ya kan kawan-kawan. Jadi Bapa dan Anak itu merupakan konsep Allah sendiri. Jadi kita bisa belajar teladan dari Yesus. Yesus berdoa juga kepada Bapa. Itu bukan serta-merta mengajarkan bahwa Tuhan kita itu ada 3 atau ada 2. Tapi memang Yesus itu mengajarkan, memberi teladan datang ke dunia ini, bahwa kita pun bisa menyebut Allah kita Bapa. Ya kan? Terserah orang mau nyebut Allahnya apa ya kan. Ya kita sebagai orang percaya Yesus, dia itu Bapa. Ingat ya kawan-kawan, Bapa itu di sini artinya bukan laki-laki. Gitu ya kan, bukan jenis laki-laki, jenis kelamin laki-laki seperti manusia. Memang kalau manusia, Bapa itu seorang laki-laki. Nah, kita ingat bahwa Allah itu bukan manusia, Allah itu roh. Gak mungkin dong roh punya jenis kelamin ya kan. Roh itu tidak memiliki jenis kelamin, hanya manusia ada jenis kelamin. Jadi ketika kita manggil Bapa, kita jangan berpikir, wah Allah gue laki-laki nih. Bukan kawan ya kan. Wah Allah saya laki-laki nih, Allah saya pria nih. Gitu ya kan. Tapi boleh juga digambarkan seorang pria. Karena kita ingat pada zaman itu, pada zaman Yesus, pada zaman orang Yahudi, pada saat zaman-zaman orang Israel, bangsa Israel itu, bahwa posisi laki-laki itu lebih di atas dibanding perempuan dan anak-anak. Ya kan? Coba kalau kawan-kawan lihat di dalam firman Tuhan ya, dalam perjanjian lama waktu zaman Abraham,
waktu zamannya ya zaman Abraham, Yakub gitu kan, Ishak. Itu yang disebutkan hanya laki-laki kebanyakan. Memang kadangkala perempuan juga disebutkan kalau hal-hal yang penting, kalau tokoh-tokoh yang penting. Tapi kalau yang tidak terlalu penting seperti Potifar lah, kan Yusuf dijual kepada Potifar gitu, orang-orang Mesir. Potifar itu pengawal istana, kepala pengawal istana Firaun. Jadi jual ke situ. Ketika itu kita ingat bahwa istrinya Potifar mengganggu, ya kan, Yusuf. Dan di Alkitab tidak diceritakan, tidak dikatakan siapa nama istri Potifar itu. Dia hanya berkata istri Potifar, ya kan. Jadi dan juga ketika Yesus membuat mujizat, ketika Yesus sedang mengajar, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan mereka semua. Dan ada seorang anak kecil menawarkan 5 roti dan 2 ekor ikan. Jadilah mujizat. Nah, dikatakan di situ Yesus memberi makan berapa orang? 5.000 orang laki-laki. Sedangkan perempuan dan anak-anaknya tidak dihitung, ya kan? Jadi laki-laki di situ pada zaman itu memang lebih menonjol, lebih di atas. Nah, jadi makanya Yesus menggunakan Bapa, ya kan? Dan memang Bapa itu peranannya sangat penting di dalam kehidupan kita, kawan. Jadi konsepnya kita harus mengerti dulu, ya kan? Kalau ibu sangat penting juga gitu ya, wanita sangat penting. Tapi untuk menyebut nama Allah itu adalah Bapa, bukan ibu, kawan. Ya kan? Jadi Bapa, kita harus memanggil Allah kita itu Bapa, salah satunya ya. Karena begitu banyak Bapa Allah peranannya dalam hidup kita. Yang pertama itu Bapa. Bapa di sini artinya adalah pencipta, pemelihara ciptaan, pelindung bagi anak-anaknya dan umatnya, kawan. Jadi itulah, Bapa itu seorang yang luar biasa. Dia adalah pencipta, pemelihara penciptaannya, dan melindungi, pelindung bagi anak-anaknya dan umatnya. Nah, ya kita lanjutkan, kita belajar bahwa mengapa sih Allah itu mau gitu ya. Allah itu memiliki konsep sebagai Bapa kita. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 14 sampai 16. 1 Yohanes 4 ayat 14 sampai 16. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Jadi firman Tuhan ini luar biasa. Mengapa Allah itu sebagai Bapa kita? Yang pertama kita lihat tadi ya, ayat 14 itu bahwa Bapa telah mengutus anaknya. Seperti tadi ya, ayat sebelumnya di dalam Galatia itu, ini hampir mirip, tapi di sini dikatakan lebih gamblang lagi. Bapa telah mengutus anaknya itu Yesus menjadi juru selamat dunia. Nah, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Artinya mengapa Allah sebagai Bapa kita? Yang satu, yang pertama, Allah itu ingin memiliki hubungan yang intim dengan kita. Supaya apa? Menjadikan kita satu dengan Allah, satu dengan Yesus. Jadi kalau kita bicara dengan anak dan bapak, kita bicara dengan hubungan, relationship, ya kan? Ketika anak-anak masih kecil, mereka sangat butuh ayahnya. Beranjak dewasa, beranjak remaja, mungkin sedikit-sedikit tidak terlalu tergantung kepada bapaknya. Tapi tetap bapak berpegang teguh, mempunyai peranan penting untuk anak-anaknya. Makanya
Yesus Allah kita mengajarkan bahwa kita itu punya Bapa. Jadi Allah itu bukan Allah yang jauh. Ya kan, kadangkala kita berpikir, aduh, aku manusia berdosa nih. Aku nggak mungkin berkenan nih di hadapan Allah. Tapi di sini dijelaskan siapa yang mengaku Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi artinya apa? Ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa kita mengaku bahwa Allah Bapa kita, maka Allah itu ingin menjadi satu dengan kita, mempunyai hubungan yang intim, hubungan yang erat. Bukan Allah yang jauh, bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang dekat dengan kita. Amin, kan? Wow, luar biasa, karena Allah menyadari bahwa manusia berdosa, nggak mungkin dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan amal ibadah, apapun itu ya kan, kebaikan-kebaikan kita dapat menyelamatkan, karena kita itu manusia berdosa. Kita ingat dalam firman Tuhan, perbuatan baik kita itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Kita berbuat baik bukan untuk selamat, tapi kita berbuat baik karena Allah telah berbuat baik dulu kepada kita. Karena Allah melalui Yesus telah menyelamatkan hidup kita, maka kita harus berbuat baik. Jadi konsepnya diubah. Konsepnya itu kita berbuat baik bukan karena untuk selamat, ya kan? Nah, yang kedua, kenapa Allah sebagai Bapa kita? Yang kedua, karena Allah itu adalah kasih. Dia ingin mengasihi kita. Ya kan, kalau kita anaknya, dia bapaknya, otomatis Bapa Allah kita mengasihi kita. Untuk penjahat sekalipun aja dikatakan di dalam firman Tuhan, orang jahat sekalipun tahu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya kan? Terus tidak ada orang tua atau bapak jika anaknya minta roti dikasih ular. Ya kan? Nggak mungkin. Jadi Allah itu mau memberitahukan kita bahwa Allah itu mengasihi kita. Wow, kalau kita menyadari ini kawan, ya kan, kita bersyukur, kita beruntung sekali punya Allah Bapa, Allah yang biasa disebut Bapa kita. Ketika anak meminta kepada bapaknya kan enak gitu ya kan, nggak ada canggung-canggung ya kan, tinggal minta kan. Ya, anak saya aja minta jajan kan tinggal minta, "Pak, jajan, Pak. Bagi duit." Langsung saya sebagai bapaknya, kasihlah duit 2.000, ya kan, jajan apa, kayak jajan permen paling ya kan, roti, kue-kuean, snack, dikasih langsung. Begitulah bapak kita kawan. Tapi bapak juga tahu mana yang terbaik buat anaknya. Kalau dia minta hal-hal yang aneh-aneh, nggak mungkin bapaknya kasih ya kan, karena dia tahu. Masa anak SD udah dikasih handphone, nggak mungkin ya kan, karena nanti bakalan main terus, matanya bisa rusak, otaknya bisa rusak gara-gara main handphone terus. Nah, jadi kadangkala apa yang kita minta mungkin kita nggak terima, atau Tuhan nggak dengar, Tuhan nggak memberikan. Artinya apa? Mungkin kita belum saatnya menerima itu. Jadi jangan kecewa kalau kita tidak menerima yang kita mau, yang kita doakan. Nah, selanjutnya, pengaruh kita memiliki Bapa di sorga. Ya kan, kita ini udah punya Bapa di sorga nih ya kan, wah luar biasa. Terus akhirnya kita memiliki apa? Yang pertama, kita menjadi orang yang percaya diri, yang besar percaya dirinya. Kenapa? Karena Bapa kita Allah yang punya alam semesta ini, yang punya bumi. Kalau kita sebagai seorang anak jenderal misalnya ya kan, jenderal bintang 5 lah, bintang berapa lah itu saya kurang paham ya kan. Pokoknya kalau misalkan dia seorang anak jenderal, wow, percaya dirinya makin tinggi ya kan. Apalagi
nggak berani macem-macem orang sama dia. Tahu gue bilangin bapak gue lo gitu ya kan. Jadi siapa bapak kita menentukan juga siapa kita ya kan. Coba kalau kita anaknya Pak Presiden, wah, anaknya Pak Presiden ya kan pasti dikenal, pasti dihormati dong, ya kan. Coba kalau kita anaknya seorang pencuri misalkan, ya dihina-hina kita, hina-hina anak itu pasti. Oh jangan kayak bapak lu tuh pencuri gitu ya kan, wah bahaya ya kan. Jadi kalau apalagi kita bapak kita di sorga, pemilik dunia ini, pemilik hidup kita, otomatis percaya dirinya besar dong ya kan. Kita pasti lebih pede lagi gitu kan. Tapi ingat, percaya dirinya bukan yang hal-hal negatif, tapi percaya dirinya tidak takut untuk memberitakan firman Tuhan, tidak takut untuk menjadi berkat, ya kan. Jadi kita harus memikul salib, kita harus menyangkal diri. Percaya dirinya seperti itu, percaya diri untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Yang kedua, kita memiliki apa? Rasa aman, secure gitu ya kan. Kita menjadi aman, merasa aman dengan Bapak kita yang di sorga. Bapak kita yang punya kuasa. Kuasa mana yang lebih besar dari Tuhan kita ya kan. Jadi kita merasa aman. Kalau kita anak pejabat gitu ya kan, pasti dijaga. Ada penjagaan, diutuslah penjagaan bodyguard. Jadi merasa aman. Harusnya kita menyadari kawan-kawan, ketika kita memiliki Bapa di sorga, kita harus percaya dirinya lebih besar. Yang kedua, kita harus merasa aman. Aman kita, karena Bapa yang menjagai kita, diutus malaikat-malaikatnya untuk kita. Yang ketiga, kita memiliki hidup yang kuat dan berani. Kuat dan berani ya kan. Jadi kita nggak khawatir. Jadi kita hidup harus kuat, jangan ada masalah sedikit langsung putus asa ya kan. Ada masalah sedikit langsung nyalahin Tuhan. Ada masalah sedikit nyalahin orang, nyalahin suami, nyalahin istri, nyalahin anak-anak. Jangan, jadi kita harus kuat. Kuat karena Bapa kita di sorga, Allah kita, Allah yang pemilik dunia ini. Coba kalau kita lihat ya di pinggir-pinggir jalan, ada wanita-wanita yang menjual dirinya kawan. Coba kalau kita tanya kepada orang-orang yang pecandu narkoba, seks bebas gitu ya kan. Ada yang kecanduan alkohol. Mereka kalau ditanya pasti kebanyakan karena ada masalah dengan bapaknya. Karena kalau seorang anak memiliki figur bapa yang benar, seperti Bapa yang di sorga, Allah Bapa di sorga, harusnya punya percaya diri yang tinggi. Di dalam ilmu kedokteran pun sudah teruji kawan. Coba aja kita cari di Google, coba aja kawan-kawan cari di Google. Peranan Bapak untuk anak-anak. Jika bapaknya benar, mendidik anaknya dengan benar, dengan baik, figur ayahnya kuat, pasti anak itu kan lebih percaya diri. Nah anak-anak yang kena ikut-ikut tawuran, ikut-ikut merokok, minum mabuk, narkoba gitu, dia pasti punya masalah dalam keluarganya, khususnya kepada bapaknya. Karena memang iblis menyerang bapak-bapak supaya figur ayah itu nggak ada di anak-anaknya kawan. Jadi hidupnya rusak. Kalau dia memiliki figur bapak yang benar, pasti punya percaya diri yang kuat.
punya rasa aman, hidupnya pasti kuat, hidupnya pasti berani. Apalagi kalau anak-anak yang lahir hidup tanpa seorang ayah, misalkan orang tuanya cerai, ya kan, cerai hidup lagi, ditinggal bapaknya, pasti ada sesuatu yang kurang dari anak itu. Tapi memang tidak serta-merta semuanya seperti itu, ya kan. Tapi tergantung sikap anak itu, apakah dia mau percayai Tuhan atau tidak. Ketika seorang anak yang mungkin kehilangan figur ayahnya rusak, figur bapaknya rusak, tapi ketika dia bertemu dengan Allah Bapa, hidupnya pasti akan berubah, kawan. Hidupnya pasti penuh percaya diri yang besar, punya rasa aman dan hidup yang kuat dan berani. Jadi figur Bapak itu sangat penting. Makanya bapak-bapak kita belajar jadi ayah yang baik, jadi bapak yang baik. Belajar dari mana? Dari firman Tuhan. Bagaimana cara bapak yang baik mendidik anak dengan baik. Saya pun terus belajar supaya menghasilkan keturunan-keturunan ilahi, kata firman Allah, ya kan. Jangan salah, anak-anak kita itulah keturunan-keturunan ilahi, keturunan-keturunan yang Tuhan percayakan buat hidup kita. Jadi kita harus bertanggung jawab kepada Allah Bapa kita sendiri. Mari kita berjuang untuk bisa memiliki figur ayah, figur bapak di tengah-tengah anak-anak kita. Karena ketika anak-anak menemukan figur bapak yang baik, dia pasti akan cepat-cepat pulang. Ingin cepat-cepat pulang, kawan. Dia gak mungkin mau ke tempat-tempat lain yang negatif. Gak mungkin dia mau ke klub-klub malam, ke karaoke-karaokean yang begitu-begitu, yang gelap-gelap. Dia pasti gak mau, karena dia berpikir, di rumah ada bapak gue yang luar biasa, ya kan. Di rumah ada bapak yang mengasihi gue, mengasihi aku. Sama ketika kita menyadari bahwa Allah Bapa kita mengasihi kita, kita akan memikir beribu-ribu kali untuk berbuat dosa. Dan kita pasti akan memikir, apakah perbuatan ini memuliakan Tuhan atau tidak. Itulah yang harusnya kita sadari, kawan, ya kan. Nah, itu tadi dari diri kita. Ketika kita menyadari kita memiliki Bapa di sorga, nah kita pasti akan berjuang untuk tidak kepada dosa. Nah, terus apa yang Bapak lakukan untuk kita, ya kan? Allah sebagai Bapa kita berarti apa? Satu, dia peduli pada kita. Ketika kita berdoa, lagi banyak masalah misalkan, ya kan, bagi ibu-ibu. Ketika ada masalah, mungkin dalam masalah suami, masalah ya teman pertemanan, ibu-ibu arisan itu, ya kan, difitnah misalkan atau apalah yang menyakitinya. Ketika dia berdoa cuma nangis, ya kan, ibu-ibu cuma nangis, dan Tuhan itu pasti mengerti. Menangis aja Tuhan mengerti, ya kan, karena dia peduli, dia tahu isi hati kita, dia tahu pergumulan masalah hidup kita. Jadi dia kadangkala pernah gak ngalamin, kawan, padahal kita gak doain, tapi itu yang Tuhan kasih. Kebutuhan kita itu yang Tuhan kasih, padahal kita tidak doakan, ya kan. Saya pernah seperti itu, kawan, padahal tidak saya doakan, tahu-tahu dikasih. Karena dia peduli, dia tahu kebutuhan kita. Nah, yang kedua, dia bertanggung jawab. Nah, dia akan bertanggung jawab atas hidup kita. Makanya ketika ada godaan-godaan iblis, godaan dosa, pasti dalam hati kita Roh Kudus mengingatkan, ayo berbalik, jangan berbuat dosa, itu dosa, gitu, ya kan. Ada yang tidak nyaman di dalam hati kita.
Karena Roh Kudus berbicara dalam hati kecil kita, hati nurani kita. Dia bertanggung jawab supaya kita tetap di jalannya Tuhan. Tapi ini kembali lagi tergantung kita mau dengarkan Roh Kudus apa dengarkan suara setan. Jadi dia bertanggung jawab. Allah Bapa kita bertanggung jawab atas hidup kita. Yang ketiga, dia mendidik kita. Pasti seorang ayah yang benar, seorang bapak yang baik mendidik anaknya. Tapi bukan dengan kekerasan. Mendidik anaknya secara balance. Kasih sayangnya, disiplinnya, semuanya. Dari kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani harus dijaga. Sama seperti Bapak kita, dia akan mendidik kita. Kadang-kala kita dikasih masalah, kadang-kala kita dikasih rintangan, halangan, cobaan, ya kan, ujian, supaya dia mendidik kita untuk lebih kuat lagi, iman kita lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, yang keempat, dia pasti memberkati kita. Ingat, berkat itu bukan hanya jasmani, uang, kekayaan, tapi berkat itu juga hikmat dari Tuhan. Itu juga berkat, ya kan, kita punya hikmat. Dan berkat Tuhan ada lagi talenta-talenta, karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup kita, itu juga berkat. Dia pasti akan memberkati kita asalnya kita setia kepada Bapa kita. Nah, yang terakhir, yang kelima, dia menjadikan kita sebagai ahli waris kerajaan sorga. Oh, ini yang kelima yang luar biasa, kawan. Firman Tuhan dikatakan kita ini ahli waris kerajaan sorga. Coba kita lihat di Galatia 4 ayat 7. Galatia 4 ayat 7 dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin, luar biasa. Kalau hamba nggak mungkin pembantu gitu, pembantu saudara, pembantu kawan-kawan di rumah. Nggak mungkin menjadi ahli waris kan? Yang jadi ahli waris siapa? Anak. Ya, ketika kita jadi anak, ya tentu Allah kita, Bapa kita. Jadi kita menjadi ahli waris. Nah, Allah ahli warisnya apa? Kerajaan sorga, kawan. Ahli warisnya jaminan hidup kekal di sorga. Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itulah yang Bapa janjikan untuk kita, kawan. Paling nggak 5 ini kita pegang di dalam hidup kita, sehingga kita tetap kuat menjalani masalah, menjalani kehidupan ini yang penuh rintangan, penuh masalah, penuh orang-orang yang mungkin ada yang tidak suka dengan kita. Tapi kita akan tetap kuat, karena Allah kita adalah Bapa kita yang akan memasang badan jika kita ada masalah, ada pergumulan. Kita imani, kawan, ya kan? Kita bersyukur Allah kita sebagai Bapa. Kalau kita sadari ini, wow, begitu luar biasa. Allah itu bukan Allah yang jauh. Allah kita adalah Allah yang dekat. Karena dia Bapa kita. Jadi ingat ya, Bapa kita itu adalah Allah sendiri, Yesus Kristus sendiri. Karena Yesus menjadi anak Allah, dan akhirnya Yesus juga akan menjadi Bapa kita. Karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah satu, ya kan? Jadi sama saja adalah Bapa kita. Karena di dalam kekristenan, di dalam Yesus mengajarkan fokus kita hanyalah kasih. Fokus kita adalah hubungan, relationship. Kekristenan bukan hanya sekedar agama. Kalau agama hanya mementingkan ini boleh, ini tidak boleh, ini dosa, ini tidak dosa. Tapi di dalam Yesus
Yesus ke dalam dunia juga tidak membawa agama, tapi Yesus membawa hubungan, relationship antara Allah dengan manusia, sehingga dia mengasihi kita, sehingga lewat hubungan dengan Allah dan Yesus, dengan Allah dengan kita, itu terjalin keselamatan, penebusan dosa. Karena kalau tidak Allah sendiri yang inisiatif, itu kita orang berdosa tidak mungkin bisa mencapai kepada Allah. Ya kan, secara logika saja kawan, antara orang yang lebih berkuasa dengan orang yang lemah. Taruhlah kita coba perumpamaan tentang orang kaya dan orang miskin. Orang miskin gak mungkin bisa datang kepada orang kaya, karena pasti rumahnya dijaga. Ketika ada orang miskin datang, ya kan, kita lihat kadang di film-film, diusir orang miskin itu karena dia gak layak masuk ke rumah orang kaya. Gak mungkin orang miskin bisa datang ke orang kaya, kecuali orang kaya itu sendiri mengizinkan. Orang kaya itu yang turun ke orang miskin itu, kawan. Ayo, masuk sini orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mempunyai yang lebih, misalkan uang lebih. Silakan masuk, makan di rumahku. Dan pengawalnya pasti akan disuruh, udah biarkan dia masuk. Pengawalnya pasti akan nurut. Akhirnya masuklah, makan bersama-sama dengan orang kaya itu. Perumpamaan itu seperti itu, kawan. Allah yang kudus menjemput manusia yang berdosa. Supaya apa? Allah bilang, ayo mari yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari yang datang kepadaku, karena engkau akan diubahkan. Ya kan? Karena engkau akan, mari masuk, hai hambaku yang setia. Jadi Allah sendiri yang mengizinkan. Kalau percaya Yesus, mengizinkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Wah, luar biasa kawan. Kita semua diselamatkan hanya karena anugerah, hanya karena belas kasihan Tuhan atas hidup kita. Sehingga kita menyadari bahwa kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu mari kita ajak teman-teman kita, orang-orang yang belum mengenal Yesus, supaya dia juga bisa masuk bersama-sama ke kerajaan Allah di sorga. Amin kan? Itulah tugas kita. Ketika orang miskin tadi masuk ke orang kaya gitu ya kan, makan bersama, dia pasti akan cerita kepada tetangga-tetangga rumahnya misalkan gitu ya kan. Orang-orang yang senasib dengan dia akan bilang, bro, sis, wah aku habis makan lu di orang kaya itu, dia baik lu. Ah yang bener, iya dia baik, dia bisa boleh aku masuk dan makanannya enak-enak, bahkan ditawari terus makanan, bahkan aku dikasih uang nih. Dia akan cerita orang miskin itu. Ketika dia cerita kepada orang-orang yang senasib dengan dia ya kan, akhirnya orang itu, masa sih, mau dong ikut. Akhirnya ikutlah ke orang kaya itu, dan orang kaya itu juga welcome, silakan masuk yang lain, makan bersama-sama dengan aku di rumahku yang besar ini. Ketika kita menyadari kita itu orang miskin itu kawan, kita itu orang miskin, orang berdosa yang tidak ada apa-apanya, tapi dibuat berharga oleh Allah sendiri, seperti orang kaya itu. Harusnya ketika kita menikmati berkat orang kaya itu, menikmati Allah Bapa kita, harusnya kita tidak tahan untuk menceritakan kepada orang-orang yang senasib dengan kita, sesama manusia kita ya kan.
Mau yang udah percaya maupun yang belum, kita harus ceritakan itu. Supaya apa? Orang itu tertarik, masa sih ikut Yesus dosa diampuni? Masa sih kalau ikut Yesus nanti masuk surga? Mau dong aku. Yaudah ayo ikut. Akhirnya banyak orang yang ikut. Itulah tugas kita, kawan-kawan, di akhir zaman ini. Mari kita jadi teladan. Mari kita ajak orang-orang yang senasib dengan kita. Yang awalnya kita orang berdosa, tapi telah ditebus oleh Kristus, menjadi anak-anaknya. Dan Yesus menjadi Bapa kita secara rohani. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kami dapat belajar ya Bapa. Kami dapat menyebut Engkau ya Aba, ya Bapa, itu semua karena Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang membuat kami percaya kepada Yesus. Ketika kami percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan otomatis Roh Kudus akan membawa kami kepada Engkau sebagai Bapa ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah yang dekat. Karena memanggil Bapa itu adalah logo, slogan yang orang yang terdekat dalam hidup kami. Biarlah kami menyadari bahwa ketika Engkau Bapa kami tidak akan takut lagi. Kami tidak akan kecewa lagi, iri hati dengan orang lain, kecewa, dendam. Apalagi kami tidak lagi ingin berbuat dosa ya Tuhan, tidak ingin menyakiti hati-Mu lagi ya Bapa. Kami ingin menyenangkan hati-Mu karena Engkaulah yang telah menebus hidup kami. Makasih ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami pada hari ini. Biarlah kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Supaya kami juga dapat menceritakan kepada orang-orang di sekitar kami bahwa ada Yesus, ada Tuhan yang menebus dosa-dosa kami dan memberikan jaminan hidup yang kekal di sorga bersama-sama dengan Allah. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Engkau terus layakan kehidupan kami. Biarlah kami terus menjadi berkat, membawa damai, membawa sukacita dimanapun kami berada ya Tuhan. Sehingga fokus kami bukanlah hanya mencari uang, mencari harta, tapi fokus kami dimanapun kami berada, melalui uang kami, melalui tenaga kami, talenta kami ingin memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami semua yang mendengarkannya. Tuhan Yesus yang memberkati. Jika ada masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Jika ada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan menjadi sukacita. Jika ada yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan ya Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, terima kasih kawan telah mendengarkannya. Boleh di-subscribe, boleh di-like, boleh di-share. Dan silakan komen-komen yang positif. Komen-komen yang membangun. Dan jika ada pertanyaan boleh juga di komen kawan ya kan. Karena kita di sini sama-sama belajar, kita sama-sama menyelidiki firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi sampai jumpa di Sabtu depan. Kita akan terus membahas selama 2 bulan ini peranan Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.